Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadahnya kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang Dia curahkan kepada kita sehingga kita masih bisa menyembahnya, beribadah kepadanya dan tunduk terhadap aturannya. Betapa banyak manusia di dalam alam ini yang tersesat sehingga mereka tidak menyembah Allah, namun yang mereka sembah adalah setan. Mereka menyembah namun salah sasaran. Kita dan mereka sama-sama ibadah, bedanya kita beribadah kepada Tuhan yang benar al-haq, sementara mereka beribadah kepada Tuhan yang batil, menyembah tagut yang tidak layak untuk disembah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman, dan Nabi yang membawa obor keselamatan di dunia wal akhirat insyaallah. Hadirin yang saya hormati, kita dan mereka sama-sama capek. Kita dan mereka sama-sama mengorbankan waktu dan tenaga. Bahkan bisa jadi mereka lebih capek dibandingkan kita. Allah berfirman menceritakan keadaan salah satu ahli neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Rajin beramal lagi kepayahan, namun memasuki api yang sangat panas neraka. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan satu riwayat dari Abu Imran Al-Jauni bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kuil yang ditinggali seorang rahib Nasrani. Umar pun memanggilnya, "Hai rahib, hai rahib." Rahib itu pun menoleh. Ketika itu Umar terus memandangi sang rahib. Dia perhatikan ada banyak bekas ibadah di tubuhnya. Kemudian tiba-tiba Umar menangis. Beliau ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Mengapa Anda menangis ketika melihatnya?" Jawab Umar, "Aku teringat firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, rajin beramal lagi kepayahan namun memasuki neraka yang sangat panas. Itulah yang membuatku menangis." Kaum muslimin yang bahagia, tahukah Anda mengapa mereka di neraka? Mereka rajin ibadah namun semuanya sia-sia, justru mengantarkan mereka ke neraka. Apakah Allah menzalimi mereka? Tentu tidak. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah haramkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Lalu apa sebabnya? Tentu saja semua itu kembali kepada pelaku perbuatan itu. Sebabnya adalah dia salah dalam beribadah. Dia beribadah namun salah sasarannya, salah tata caranya, salah niatnya, salah yang disembah, atau salah semuanya. Sehingga bagaimana mungkin Allah akan menerimanya. Dan di saat yang sama Allah justru memberikan hukuman kepada mereka, wal iyadzu billah. Saudaraku sesama muslim yang dirahmati oleh Allah, menyadari hal ini sungguh selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang mukmin padahal kita tidak pernah memintanya. Kita patut bersyukur kita terlahir dari keluarga muslim padahal kita tidak pernah meminta untuk memilihnya.
Yang ini menjadi salah satu modal bagi kita agar ibadah kita diterima oleh Allah. Hadirin, kita sudah memiliki modal iman. Tinggal saatnya kita berusaha agar amal kita diterima Allah. Bagaimana caranya? Caranya kita berupaya agar amal yang kita kerjakan adalah amal yang benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan syariat. Kriteria itu Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Keterangan ayat, barang siapa mengharap perjuangan dengan Tuhannya, artinya dia siap bertemu Allah dengan membawa bekal amal yang diterima. Hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, itulah amal yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya dengan ikhlas karena Allah ketika beribadah. Itulah salah satu ayat yang menjelaskan kriteria amal yang benar dalam syariat. Benar niatnya, ikhlas karena mengharap balasan dari Allah bukan dari yang lainnya. Benar tata caranya sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niat yang ikhlas semata belumlah cukup untuk membuat amal kita diterima. Semangat bukan modal utama agar amal kita diterima, karena kita juga dituntut untuk benar dalam tata caranya. Sebagai mukmin, kita tentu tidak ingin amal kita ditolak karena salah prakteknya. Kita dalam beramal telah mengeluarkan modal tenaga, waktu, atau bahkan harta. Jangan sampai menjadi batal karena kita kurang memperhatikan dengan tata cara yang beramal. Karena itu, mari kita menjadi orang yang mencintai sunnah dan berusaha membumikan sunnah, berusaha menyesuaikan amal kita dengan sunnah. Dengan itu kita bisa berharap amal kita diterima, kita bisa ditiru semangat para ulama dalam menitip sunnah sehingga mereka berdoa, "Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah." Dan semoga segala amal kita di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjadi sia-sia. Dan semoga kita menjadi orang yang beruntung, bisa memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itulah secara singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.